Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Gimana kabarnya? Baik, ya alhamdulillah. Oke, nah sekarang saya ingin kalian memberikan satu reaksi kalau kabarnya baik, sehat, ya. Nah, angkat tangan seperti ini. Kalau kabarnya misalnya kalian sedang sedih, berarti begini ya. Kalau kalian sedang marah atau ada suatu masalah, begini. Oke, diulangi ya. Gimana kabarnya? Baik. Jadi ini semuanya bahagia semua ya, sehat semua. Gak ada yang sedih? Nah, ya alhamdulillah, berarti kalian sudah siap mengikuti pelajaran. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Kawan-kawan, sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita melakukan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dulu. Sudah selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Bapak perhatikan ini ada beberapa meja yang kosong, berarti ada yang nggak masuk ya? Ya, siapa saja yang nggak masuk hari ini? Regina, Pak. Regina ya? Ya, Regina. Kemudian siapa lagi? Elizabeth. Ya. Nah, ada yang tahu kenapa Elizabeth gak hadir? Sakit. Kemudian siapa lagi tadi? Yogi kenapa gak hadir? Keluar kota. Ya. Kita doakan semoga teman kita yang sakit bisa segera sembuh, dan yang ada urusan ke kota lain, urusan keluarga, semoga urusannya dimudahkan. Baik, anak-anakku sekalian, anak-anak Bapak yang hebat, sebelum kita memulai pelajaran, kita perlu melakukan mindfulness. Sebelum kita mulai pelajaran, kita coba supaya kita lebih siap, kita praktekkan mindfulness. Kenapa sih kita harus menumbuhkan kesadaran diri supaya kita lebih siap dalam menghadapi apapun. Mindfulness atau kesadaran diri ini penting kita lakukan dalam kondisi apapun, ya. Misalnya contoh ya, kita yang muslim itu dalam sehari ada perintah 5 kali sholat fardu. Sebetulnya itu mindfulness. Itu cara Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kesadaran diri. Begitu pula yang non-muslim, saat mereka melakukan ibadah, sebetulnya itu saat-saat mereka sedang menemukan kesadaran diri, ya. Nah, jadi kesadaran diri ini sangat penting. Nah, saya ingin sebelum belajar itu kalian tenang, siap dalam pembelajaran, ya, supaya kalian dalam menerima ilmu nanti, dalam belajar itu lebih siap. Baik, nah sekarang coba ikuti peragaan yang akan saya lakukan. Nah, coba silakan pejamkan mata. Dimas, ngantuk ya? Semalam tidur jam berapa? Sampai jam 10, ngantuk ya? Kemarin nonton basket? Oh enggak. Ya, makanya kalian semua ya, kalau tidur jangan terlalu malam ya. Nah, jam 10 sebetulnya sedang jam 10. Coba kita hitung ya. Jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam itu cukup, ya. Nah, kalau kita sudah tidur cukup, maka kita akan lebih bugar, ya. Nah, baik, coba kita tumbuhkan kesadaran diri dalam diri kita supaya kita lebih siap. Nah, ikuti apa yang saya lakukan. Silakan pejamkan mata.
Silakan duduk senyaman yang kalian mampu. Silakan boleh bersandar, boleh tangannya diletakkan di meja dengan posisi terserah kalian seperti apa. Nah, Dimas, ayo lakukan. Nah, baik, pejamkan mata. Baik, sekarang coba kalian tarik napas. Tarik napas pelan-pelan. Tahan. Kita rasakan ada udara hangat masuk melalui hidung kita, kemudian melalui kepala, udara hangat masuk ke paru-paru kita, ke tubuh kita. Kita merasakan adanya aliran suhu yang hangat ke tubuh kita. Ya, lepaskan pelan-pelan. Kita merasakan tubuh kita ditopang oleh meja dalam posisi yang nyaman. Kita tarik lagi napas pelan-pelan. Kita rasakan aliran udara hangat ke kepala, ke hidung, hidung ke kepala, ke dada kita, ke perut kita, dan keluarkan lagi pelan-pelan. Tarik lagi napas. Keluarkan lagi pelan-pelan. Ya, sekarang kita terasa lebih rileks dibanding sebelumnya. Aliran udara hangat, hakikatnya adalah suatu anugerah yang sudah Tuhan berikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita. Udara yang hakikatnya sangat mahal. Banyak orang yang tidak bisa menghirup udara segar saat mereka di rumah sakit, harus menggunakan tabung oksigen. Alhamdulillah, kita secara gratis dapat menikmati aliran udara yang sehat. Anak-anakku sekalian, di pagi ini kita ingat sebelum berangkat ke sekolah, kedua orang tua kita melepas kita. Kita ingat senyum dari ibu kita melepas kita ke sekolah dengan penuh harap agar kita semua dapat menimba ilmu di SMA Negeri 67 Jakarta untuk masa depan yang lebih baik. Kasih sayang orang tua kita ini harus kita buktikan dengan belajar lebih baik, belajar lebih serius, supaya masa depan kita juga lebih baik seperti orang tua kita dan harapan-harapan dari ibu dan ayah kita. Baik, sekarang silakan buka mata. Kita akan belajar tentang peta. Nah, di depan sudah ada peta ya. Nah, sudah ada peta. Nah, tentu saja kita semua tidak asing ya, tidak asing dengan peta. Di SMP atau kelas 7, 8, dan 9, kalian semua sudah belajar tentang peta. Ini akan kita pelajari. Nanti ada video, ada game, permainan, LKPD, dan soal-soal yang akan kalian kerjakan. Nah, sebelumnya Bapak akan berikan LKPD, silakan kalian kerjakan secara kelompok. Teman-teman sebangku. Ya, dengan teman sebangku silakan berdua ya. Nah, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Langsung dikatakan, Pak. Ya, langsung dijawab ya. Baik, Bapak rasa cukup? Sudah 5 menit ya? Iya. Baik, sudah 5 menit kalian mengerjakan. Dan Bapak lihat, oh jawabannya sudah baik yang lengkap ya. Ya, baik. Nah, sekarang coba apa yang sudah kalian kerjakan ini kita bahas ya. Bapak ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang peta.
Nah, di SMP kalian sudah belajar tentang komponen peta ya. Nah, sekarang coba dibawa ke depan ya. Kertasnya coba Dilan. Silakan ke depan Dilan. Ya, coba Dilan. Nah, Dilan, di sini ada peta Indonesia. Nah, di nomor 1 ini soalnya, nah, menjelaskan komponen peta ya. Ya. Nah, coba yang Dilan ketahui, nomor 1 itu apa? Itu judul, Pak. Ya, judul peta. Ya. Jawaban yang kalian semua gimana? Betul nggak? Sama nggak? Kemudian berikutnya nomor 2 apa? 2 itu legenda, Pak. Legenda, betul. Nomor 3? 3 itu ada ketanggungan misi tidak ada. Ya. Nomor 4? Nomor 4 itu dia ada skala. Ya, ada skala, betul. Nomor 5? Nomor 5 itu ada sumber. Sumber, ya. Kebetulan di sini nggak ada ya. Nah, baik. Silakan Dilan kembali lagi. Gimana jawabannya, sama nggak? Baik, anak-anakku sekalian, setelah Bapak perhatikan salah satu dari teman kalian sudah bisa menjawab komponen peta. Selanjutnya, ya, Bapak akan tayangkan video, ya, video yang berkaitan dengan peta. Oh, LCD-nya ya. Oh, listriknya mati ya. Baik, sekarang untuk memperdalam materi ini, materi tentang peta ya, materi tentang peta ini LKPD yang kedua. Nah, di LKPD yang kedua Bapak sudah bagikan ya, sudah bagikan tadi ya, sebelum pelajaran ini dimulai Bapak sudah bagikan LKPD yang kedua. Nah, di LKPD yang kedua ini kalian akan berdiskusi ya tentang materi-materi yang berkaitan dengan peta atau cara menghitung peta. Nah sekarang Bapak tuliskan satu soal ini. Yang bisa mengerjakan silakan maju ke depan nanti ya. Nah, ini skala batang, ya, namanya skala batang, ya. Dari tayangan video yang sudah Bapak share dan sudah kalian pelajari secara mandiri. Nah, siapa di antara kalian yang bisa menghitung skala peta? Nah, skala petanya berapa? Ada yang bisa? Nah, silakan Dimas. Jenis videonya ini Dimas. Kurang, cara mengerjakannya bagaimana? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya gimana untuk ketemu angka ini? Kilometernya jadi. Ya, kilometernya kita rubah dalam senti. Berarti kalau ini 2 kilometer itu berapa senti? 200. Coba langkahnya dibuat. 2 kilometer sama dengan 2 kilometer sama dengan 200.000. Ya. Nah, 1 senti 1 kilometer sama dengan
Ya. Nah, berarti 1 sentinya 200.000. Ya. Jadi skala peta ini 1 berbanding 200.000. Nah, gimana yang lain? Paham nggak? Jadi peta skala kan perbandingan jarak di peta dengan jarak di lapangan, ya. Ini jarak di petanya, ini jarak di lapangan. Setiap 1 senti di peta mewakili 2 kilometer di lapangan, gitu ya. Nah, kemudian coba ada 1 soal lagi nih ya. Bapak buatkan 1 soal nih, sesuai dengan video tadi ya. Nah, ada kalanya kita akan menghadapi masalah kita punya peta tapi nggak ada skalanya. Gimana caranya supaya peta itu ada skalanya? Nah, misalnya di sini jarak AB-nya 2 cm. Nah, di sini 4 cm. Misalnya ini skalanya 1 berbanding 50.000. 60.000 ya. 60.000. Nah, skala peta 2-nya berapa? Gitu ya. Nah, jadi kita ingin tahu skala peta 2-nya berapa gitu. Ya. Nah, rumusnya gimana tadi di video tadi? Rumusnya gimana? Siapa yang masih ingat rumusnya? Skala peta 2 sama dengan jarak AB berbanding jarak AB pada peta 1 ya, berbanding jarak AB peta 2 kali skala peta pembanding. Skala peta aja ya, skala peta yang diketahui, gitu ya. Seperti itu ya. Itu kan rumusnya tadi seperti itu ya. Siapa yang bisa mengerjakan di depan? Nah, silakan. Ya, boleh silakan Bimo. Nah, berarti gimana? Ini soal yang ini. Nah, berarti JAB peta 1-nya berapa? 2 ya. Berbanding 4 kali 60.000 ya. Nah, ya, jadi skala peta 2-nya 1 berbanding 30.000. Gimana? Ada yang beda nggak yang kalian kerjakan? Nah, benar ya. Jadi logikanya kalau kita memperbesar peta, angkanya harus lebih kecil. Kalau kita memperkecil peta, angkanya harus lebih besar, ya. Nah, seperti itu ya. Baik, sekarang coba duduknya berkelompok 4 orang ya. 4 orang. Soal yang kemarin ya, yang sudah Bapak bagikan itu coba dikerjakan. Nah, silakan berempat ya. Berempat ya. Silakan ya kalian berdiskusi ya. Berdiskusi berempat. Nah, berdiskusi berempat boleh ya. Langsung di kertasnya, Pak. Langsung di kertasnya. Baik, silakan dikerjakan. Ya, yang di GCR betul. Di GCR ada, di situ juga ada ya. Baik, baik, selama kalian mengerjakan soal, Bapak akan menilai ya keaktifan kalian selama diskusi ya. Siapa yang aktif akan Bapak nilai juga ya. Nah, ada di situ ya, di GCR ada ya. Kalau kalian kertasnya tidak ada, di GCR juga ada. Baik. Ada di GCR ya. Ya, baik. Sudah 20 menit kalian berdiskusi.
Baik, sekarang waktunya kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Baik, setelah kita belajar hari ini, Bapak ingin salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Silakan Rangga. Hari ini kita belajar tentang jenis peta. Jenis peta ada dua, yaitu jenis peta berdasarkan skala. Yang pertama, jenis peta berdasarkan skala itu meliputi peta kadaster. Peta kadaster itu skalanya 1/100 hingga 1/5000. Kemudian ada peta skala besar. Peta skala besar adalah peta yang memiliki skala 1/5000 hingga 1/250.000. Kemudian Coba Rangga di depan aja deh di sini. Kesimpulannya ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan Rangga ngadep ke sini aja. Ngadep ke teman-temannya. Baik, coba yang lain perhatikan. Silakan Rangga dibacakan kesimpulannya. Kemudian tadi ada peta skala pedang. Ya. Skala pedang yaitu peta yang memiliki skala 1/250.000 sampai dengan 1/500.000. Kemudian ada peta skala kecil, yaitu jenis peta yang memiliki skala 1/500.000 hingga 1/1 juta. Kemudian ada peta skala geografi, yaitu peta yang memiliki skala lebih dari 1/1 juta. Kemudian yang kedua adalah peta tematik atau peta khusus, dibagi menjadi dua, yaitu peta umum. Peta umum itu meliputi peta topografi, korografi, dan peta dunia. Kemudian ada peta khusus atau tematik, peta yang menampilkan penampakan tertentu dengan penggunaan simbol sesuai tema pada judul dan peta. Baik, ya bagus ya. Ya. Baik anak-anak sekalian, kita sudah di penghujung belajar hari ini. Kurang lebih sudah 2 jam pelajaran, kita belajar tentang peta ya. Baik, sebelumnya Bapak ingin melakukan refleksi. Bagaimana apa yang kalian rasakan dari pembelajaran hari ini? Nah, jadi begini, dengan reaksi juga ya. Jadi kalau senang itu seperti ini, ya. Kemudian kalau sedih begini, kalau kalian bingung seperti ini, boleh. Bebas ya, tidak mesti harus begini semua sih sebetulnya. Justru kalau kalian bingung nanti kita akan belajar lagi. Nah, baik anak-anak sekalian, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Ya baik, ada yang bingung. Kenapa bingung? Ada materi skala yang kamu belum paham apa? JP gitu. Jadi itu ya rumusnya kamu belum paham. Ya, jadi untuk menghitung skala memang kita harus paham. Sebetulnya bukan menghafal rumus, tetapi kita harus memahami logika berpikirnya. Kalau peta skala kecil artinya angkanya harus besar. Kebalik ya. Peta skala besar angkanya kecil, peta skala kecil angkanya besar misalnya. Jadi dalam geografi itu ada logika yang dibalik seperti itu. Mungkin kalian yang bingung logikanya dibalik ya seperti itu. Kemudian saat kalian belajar bagaimana campur besar peta, memperkecil peta juga harus dimasukkan dengan logika. Jangan menghafal rumusnya ya. Baik anak-anak sekalian, untuk menutup pertemuan kali ini silahkan kita tutup dengan berdoa kembali. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Menurut saya dan masing-masing doa dimulai. Doa salah satu memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.